Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani. Ya, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ini adalah hal-hal yang akan kita lakukan selama di kelas 4 ya. Nah, hari ini akan Ibu bagikan namanya stick note. Nanti anak-anak Ibu buat apa yang anak-anak Ibu inginkan selama di kelas 4. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempel di sini. Bisa? Bisa. Bukan ke belakang. Nah, langsung aja ditulis apa yang anak-anak Ibu inginkan. Satu boleh, Bu? Ya, satu boleh. Dua boleh, Bu? Boleh. Tapi coba satu dulu ya. Coba. Sekarang, Bu? Ya. Taruh. Kalau udah selesai boleh ditempel di depan. Coba. Balik. Nanti tasnya. Ya, akan di nggak apa-apa. Kalau kita sebutin nama. Bawa aja lagi kalau udah belum di atas jadi bawa aja. Sebelah sini. Dan sekarang kita lihat kesepakatan yang telah Ibu apa ya? Nah, ada semuanya ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa saja yang sudah anak-anak Ibu tulis. Nah, yang pertama adalah tidak mencoret-coret dinding, ya. Kemudian tidak membuli atau tidak ada pembulian. Yang ketiga, tidak boleh bolos tanpa alasan. Selanjutnya, saya tidak akan pernah datang terlambat. Tidak boleh main di kelas saat jam istirahat. Tidak boleh buang sampah sembarangan. Tidak meninggalkan piket kelas. Buang sampah pada tempatnya. Selalu menabung di sekolah. Menjaga ketertiban kelas dan tidak boleh berkata kasar. Jadi ada beberapa macam di sini. Ya, nah sekarang kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat negatif namanya. Tahu kalimat negatif? Nah, pakai kata tidak boleh atau ada jangan. Nah, sekarang kita akan merubah menjadi kalimat positif. Yang pertama dulu kita lihat, yaitu tidak mencoret-coret dinding. Nah, bagusnya kalimatnya seperti apa? Jangan mencoret-coret. Nah, kalau kalimat positif jangan pakai kata tidak boleh dan jangan juga pakai kata jangan. Nah, harusnya apa?
Ini ada beberapa yang hampir sama ya. Tidak mencoret dinding. Satu ini. Tidak mencoret dinding. Coba Arya. Apa? Tidak mencoret dinding. Kalimat yang bagusnya seperti apa? Atau kalimat positifnya seperti apa? Boleh dalam bentuk kalimat ajakan. Nah, coba jangan nggak pakai tidak. Ayo menjaga kebersihan dinding kelas. Nah, itu baru kalimat positif, kalimat mengajak. Kalau jangan itu lebih ke larangan. Jadi kalau kesepakatan kelas itu kita pakai kalimat yang positif. Apa tadi? Ayo menjaga dinding kebersihan dinding. Nah, apakah dinding kelas kita saja? Nah, apa? Terus jadi semuanya ada yang ada di kelas. Jadi ayo menjaga kebersihan kelas. Nah, itu kalimat positifnya ya. Nah, sekarang tidak membuli. Apa kalimat positifnya? Tidak, Ibu, jangan. Ayo kita coba tidak membuli. Masih ada kata tidaknya. Apa kalimat positifnya? Coba lihat. Asta. Ayo kita saling berteman. Nah, ya, itu ya. Ayo kita saling berteman atau saling menghargai. Nah, jadi pakai kata mari ya kita ya. Mari saling Menghargai berteman dan menghargai. dan menghargai. Yang ketiga, tidak boleh bolos. Ini kita gabung dengan tidak pernah terlambat ya, hampir sama ya. Menjaga ayat. Apa kalimat positifnya? Bu, ayo, Bu, ayo kita sekolah. Kelas lain Pak Rizky. Ayo datang dengan Itu dia. Datang ke sekolah tepat waktu. Dan kemudian, nah ini masuk ke sini ya, yang datang tepat waktu dengan tidak bolos. Kemudian tidak boleh main di kelas saat jam istirahat. Apa kalimatnya? Mbak lihat. Mari kita tidak main. Jangan pakai kata Bu, tidak. Ibu. Nah, coba yang lain dulu. Coba Miza. Mari kita main di luar. Nah, mari bermain Di di luar luar saat saat jam istirahat. istirahat. Bermain Di luar kelas. di halaman ya. Oh, di luar. Ya. Di halaman saat Jam istirahat. jam istirahat. Kemudian ini, tidak boleh buang sampah sembarangan. Apa kalimat positifnya? Ayo membuang sampah pada tempat. Ya bagus. Ayo membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, nah ini, tidak meninggalkan tiket kelas ini. Apakah bisa masuk ke sini? Tidak. Ya bisa ya. Jadi tiket kelas dengan cara menjaga kebersihan kelas ya. Buang sampah sudah tadi, menjaga. Ini lagi. Menjaga ketertiban kelas. Masuk ke mana? Kita masukkan ke antara yang 5 ini. Bisa, Bu. Kemana masuknya? Yang di datang ke sekolah tepat waktu. Ketertiban ya bisa ya. Jadi ke sini kita masukkan ya. Tertiban kelas ya. Ini tidak boleh berkata kasar. Bisa masuk ke sini? Bisa. Kemana? Itu Ayo, yang apa? mari saling berteman. Ya ke nomor 2. Jadi ada beberapa kesepakatan kelas kita yang bisa digabung ke dalam kesepakatan yang telah kita sepakati ini. Dan dari 5 kesepakatan kelas ini, apakah ada rasanya yang mau ditambah? Ibu,
ya. Contohnya saat belajar lah, apa tambahannya perlunya? Coba lihat. Tidak berbicara saat membuat tugas. Nah, coba perbaiki lagi kalimatnya dengan kalimat positif. Coba Sahal bisa? Coba yang lain. Ada bisa, Bu? Saat belajar, coba Rizky. Ayo mendengarkan guru saat belajar. Nah, mendengarkan dulu saat Mendengarkan pelajaran. tidak saat belajar saja ya, tapi di lain tempat juga ya. Coba satu lagi yang terakhir yang perlu saat belajar. Satu-satu ya tadi ya. Mari fokus saat sedang belajar. Nah, nanti bisa masuk sini ya. Dengarkan dulu ya. Coba yang tentang tugas. Ibu. Coba ya. Ayo kita selalu mengerjakan PR. Nah, mengerjakan hanya PR saja. Nah, coba Sahal. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ah, ya, mengerjakan tugas tepat waktu ya. Nah, jadi satu lagi ya. Mari tertib. Nah, dari ada 8 kesepakatan kelas kita, sekarang kita lihat apakah masih ada yang bisa kita gabung atau tidak. Ya, sekarang ayo menjaga kebersihan kelas. Ada nggak yang di antara yang 8 ini yang bisa kita gabung ke sini? Nah, ya, membuang sampah pada tempatnya bisa kita masukkan ke sini ya. Berarti ini bisa kita hapus ya. Ini sudah termasuk semuanya. Piket kelas, membuang sampah ya, menjaga kebersihan dinding kelas atau meja, ini sudah masuk ke sini ya. Ada lagi yang bisa dimasukkan? Ada, Bu. Mana? Ini, Bu. Nomor berapa? Yang masuk ke sini? Ibu, ada, Bu. Yang mana? Udah pas ya? Ya berarti nomor 1 ini udah pas. Nomor 2, mari saling berteman dan menghargai. Ada nggak yang bisa masuk ke sini? Mendengarkan dulu. Yang mana? Mendengarkan dulu. Ah iya, di sini ya, termasuk dia menghargai. Berarti bisa kita masukkan ke nomor 2. Seperti ini kita hapus ya. Ada lagi? Yang datang ke sekolah, Bu. Ya, yang nomor 2 dulu. Nomor 7, mari tertib. Masuk sini? Tidak. Ah, enggak ya. Nomor 3, datang ke sekolah tepat waktu. Bisa kita samakan? Nanti di sini ya. Apakah mari tertib ini kita jadikan atau datang ke sekolah? Yang kita satukan ke mari tertib. Yang ini yang kita satukan ya. Kalau tertib itu kan udah masuk datang ke sekolah, saat belajar tertib ya. Saat apa lagi? Saat bermain juga tertib. Saat mau mengerjakan tugas juga tertib. Berarti kita lebih ke yang mari tertib ya. Mari menjaga ketertiban. Berarti kita masukkan ke nomor 3 ya. Kita tambah lah ya. Menjaga ketertiban. Nah, nomor 4, bermain di halaman saat jam istirahat. Bisa kita masukkan ke antara yang 3 di atas? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa? Ya, berarti ini mengerjakan tugas tepat waktu. Tidak. Bisa masuk ke 3? Bisa ya? Nah, berarti bisa ya. Berarti kesepakatan kelas kita itu yang lebih poinnya nih lebih padat namanya ya. Ini udah masuk semuanya ke sini tadi. Ada 4 hal. Nah, sekarang kita lihat nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikannya. Ayo menjaga kebersihan kelas. Apa nilai kebaikannya di sana? Apa? Asma. Dari kalimatnya coba lihat. Apa yang kita lebih apakan? Menjaga kebersihan lingkungan atau lingkungan sekolah. Ya, nilai kebajikannya apa? Ibu, membuat lingkungan menjadi hijau. Jadi hijau berarti lebih kemana itu? Kebersihan itu nilai kebajikannya.
Nilai kebajikan itu adalah nilai yang dominan, ya. Yang nomor 2, mari saling berteman dan menghargai. Itu nilai kebajikannya adalah menghargai. Nomor 3, apa nilai kebajikannya? Ketertiban, ya. Bermain di halaman saat jam istirahat ini juga termasuk sebenarnya ketertiban, ya. Nah, jadi ada 4 poin di sini. Nah, sekarang anak-anak ibu lihat. Dari keempat poin ini, mana yang hak atau kewajiban anak-anak ibu? Apakah kesemuanya kewajiban anak-anak ibu? Ya. Apakah ada kewajiban ibu di sini? Ada. Yang mana? Coba lihat nomor 1. Ayo menjaga kebersihan kelas. Apakah itu juga harus bertanggung jawab? Iya. Ya, jadi kita bertanggung jawab. Jadi yang nomor 1 ini ada tanggung jawab guru, juga ada tanggung jawab murid, ya. Mari saling berteman dan menghargai. Ada tanggung jawab guru di sini? Ada, ya. Saling menghargai anak murid, ya, Fatih. Juga teman juga anak-anak itu juga saling menghargai. Mari menjaga ketertiban. Iya, Bu. Ya, ini juga, ya. Bermain di halaman saat jam istirahat ini. Ini hanya kewajiban atau tanggung jawab murid. Nah, jadi sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing. Jadi kalau dengan kesepakatan kelas kita ini, tanggung jawab kita adalah kita harus tertib, menjaga kebersihan, dan belajar dengan serius dan gembira. Nah, itu tambahan satu lagi, ya. Belajar dengan Gembira. dengan serius dan gembira. Nah, inilah kesepakatan kelas kita selama 1 tahun ini. Nanti kalau ada yang mau dirubah, akan kita sepakati bersama lagi. Ada mengerti semuanya? Ya. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Nova Prihatiningsih, CGP Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Selanjutnya, salawat beserta salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan beliaulah kita bisa merasakan dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita mulai kegiatan kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kepada Ibu Nova Prihatiningsih dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diseminasinya. Kepada Ibu Nova dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman yang akan saya sampaikan. Salawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada kehadirat Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Sonia Anggraini yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman disiplin positif. Begitu juga ucapan terima kasih kepada rekan guru
dan rekan usaha yang telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Baiklah, saya akan langsung memaparkan yaitu tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebagai pengantar, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Dalam konsep Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung, inklusif dan memberdayakannya di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Jadi di sini tidak hanya transfer ilmu, tapi juga kita menekankan kepada karakter. Sebelum kita lanjut, sekarang coba Bapak Ibu kepalkan tangan. Anggap ada sesuatu yang berharga di dalam tangan tersebut. Nah, yang di sebelah kiri saya yang 3 orang itu mengepalkan tangan, dan yang di sebelah kanan itu mencoba untuk merayu supaya tangan yang dikepalkan itu bisa dibuka. Coba Bu Ica, coba rayu Bu Rila, Bu Ica ke sana. Bisa diiming-imingi, diberi uang atau bagaimana? Apakah Bu Rila mau membukanya, Bu Ica? Ya, Bu Rila nggak mau karena dia mempertahankan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Apakah Bu Ica bisa mengontrol Bu Rila? Nah, tidak bisa ya. Nah, jadi di sini refleksinya. Nah, apakah si A membuka kepala tangannya? Jadi tidak ya, karena alasannya ada hal yang dia pertahankan. Kemudian dia menutup pegangan kepala tangannya, tidak mau membukanya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Apakah orang yang mengepalkan tangan atau yang mencoba merayu? Yang mengepalkan tangan ya. Jadi kontrol membuka atau menutup tangan itu terdapat pada orang yang mengepalkan tangannya. Jadi refleksinya di sini adalah kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita sendiri, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena ia berhasil mengontrol kita, tetapi karena diri kita mengizinkan ia untuk mengontrol diri kita. Nah, itulah yang terjadi dalam pendidikan kita saat ini. Bukan kita mengontrol murid, tetapi murid telah mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ini ada ice breaking. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo mendengar. Kita coba ya Bapak Ibu. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, ayo mendengar. Sekarang lanjutkan. Konsep inti dari budaya positif itu ada 8 poin. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Bagaimana perubahan di setiap zamannya, di setiap tahunnya. Kemudian yang kedua disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. 7 keyakinan kelas. Dan yang terakhir yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru pada saat sekarang ini itu kita mengedepankan karakter yang tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 di sini, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. 4 kreatif. 5 bernalar kritis dan 6 mandiri. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Seperti yang kita lakukan tadi, bukan guru yang menjadi kontrol, tetapi muridlah yang mengizinkan guru untuk menjadi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi di sini bukan kita yang berhak memaksa, tapi kita harus bisa menyalurkan apa yang ada pada diri anak. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, inilah miskonsepsi yang terjadi selama ini. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, ada beberapa hal yang harus kita ubah. Kalau itu stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama yaitu realitas atau kebutuhan kita sama. Pada nyatanya realitas dan kebutuhan kita setiap kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Yang kenyataannya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kenyataan yang harus dilakukan, kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, dan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Dan jika kita mengizinkan, nah di sanalah baru berlaku orang lain bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Sebenarnya itu harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Sebenarnya model berpikir yang betul-betul adalah menang dan menang. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin itu berasal dari kata disiplinan yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita sepakati bersama, lepas dari perbedaan suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi adalah, nah kalau di sekolah itu adalah profil pelajar Pancasila, ada 6, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada yang IPO Primary Years Program, itu ada nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan dalam keterampilan hidup atau life skill itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti kita ketahui, dalam hidup kita pasti kita mempunyai suatu kebutuhan. Nah, kebutuhan dasar ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar itu terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu kita membutuhkan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kebutuhan penguasaan, itu tentang harga diri kita, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui serta didengar. Ada kebutuhan kesenangan, itu
bermain, antusiasme, dan tertawa. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini merupakan dorongan dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Sini ada dua motivasi. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, berarti dari luar, itu rasa untuk ingin menghindari atau untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian ada motivasi intrinsik, itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Nah, ini yang biasa kita laksanakan di sekolah untuk mengontrol bagaimana sikap dan anak. Yang pertama adalah posisi menghukum, yang kedua teman, yang ketiga adalah pemantau, yang keempat pembuat rasa bersalah, yang terakhir adalah manajer. Sekarang akan kita lihat bagaimana perbedaan pelaksanaannya. Yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi posisi penghukum ini adalah seorang yang menghukum, bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman itu tidak hanya berupa tindakan, misalnya contohnya harus lari 1 keliling lapangan bola, tidak hanya itu, tapi juga ada posisi penghukum itu adalah berupa verbal atau ucapan. Yang kedua adalah pemantau. Pada saat kita mengawasi, kita itu bertanggung jawab memantau atas perilaku orang yang kita awasi. Yang ketiga, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah biasanya menggunakan bahasanya yang lembut, tetapi membuat rasa yang tidak nyaman bagi orang yang dia buat merasa bersalah. Yang kelima adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang kelima, posisi di mana guru membuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ini adalah posisi manajer. Nah, sekarang dalam 5 posisi ini, coba kita resapi sendiri, di posisi manakah diri kita saat ini? Adakah Bapak Ibu yang merasa sebagai posisi penghukum? Bagaimana Bapak Ibu? Halo? Hai? Halo? Apakah ada yang masih di posisi penghukum? Alhamdulillah tidak ada lagi. Pemantau? Ya, ini perlu kita laksanakan ya. Pembuat merasa bersalah? Tidak ada. Sebagai teman? Sebagai manajer? Nah, dari 5 posisi ini, posisi yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Sebagai teman dan pemantau itu boleh dilakukan beriringan. Ini sebagai contoh penerapan 5 posisi kontrol murid. Kasusnya adalah siswa yang datang terlambat ke sekolah. Kalau kita sebagai guru yang penghukum itu akan keluar kata-kata seperti ini, sana kamu ambil sampah dulu sebelum masuk. Jadi kita berikan hukuman atau sanksi yang kadang tidak ada hubungannya dengan kasus yang mereka buat. Yang kedua itu pembuat merasa bersalah. Itu kata-kata yang biasanya diajukan atau dilontarkan adalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu agar tidak terlambat? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi di sini anak merasa bersalah kalau kita lontarkan kata-kata seperti ini. Dia merasa bapak atau ibu gurunya merasa kecewa karena perbuatan yang dia lakukan. Jika kasus ini terjadi, kalau kita sebagai teman, itu akan diucapkan biasanya adalah, kali ini bapak atau ibu memaafkan kamu, tapi lain kali jangan datang terlambat lagi ya. Ayo dong bantu bapak atau ibu. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Bapak dan ibu akan mencatat kesalahan kamu hari ini untuk bahan perbaikan di kemudian hari.
posisi manajer itu apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kesalahan itu datang dari siswa dan kita akan lontarkan kira-kira bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahanmu ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat ini posisi kontrol apakah aku. Coba siapa yang bisa jawab Bapak Ibu? Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini? Di posisi apakah ini? Penghukum, pemantau, pembuat rasa bersalah, pembuat rasa bersalah. Jadi anak merasa, kalau kita beranggapan anak akan merasa bersalah. Lihat ya. Ya, membuat rasa bersalah. Jadi anak merasa bersalah karena dia melakukan suatu kesalahan. Sekarang yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pun bisa bersalah dengan besar. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita lihat ya. Ini adalah sebagai penghukum. Posisi kontrol aku, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Ini sebagai teman. Ya, sebagai teman. Berikutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Nah, yang kita lakukan di sini. Penghukum. Apakah penghukum? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Ini adalah memantau. Jadi kita memantau karena dia sudah beberapa kali tidak mengerjakan tugas. Jadi kita lakukan pantauan akan tidak dapat nilai bagus jika tidak mengerjakan tugas. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Nah, ini adalah posisi manajer. Nah, ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana misalnya atau tiba-tiba nampak suatu kesalahan itu akan langsung diberi hukuman. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau kadang tidak dilibatkan. Jadi dia tidak tahu tiba-tiba saja ada hukuman, kadang tidak sejalan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Itu bersifat satu arah. Jadi hanya guru yang memberikan itu berupa hukuman fisik atau psikis, itu rasa menyakitkan dan murid menjadi takut dan tidak nyaman. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Jadi kalau kita pemberian konsekuensi itu biasanya kita dulu dengan murid, jika kamu melakukan lagi berikutnya apa konsekuensinya. Itu biasanya berhubungan dengan kesalahan yang mereka lakukan. Kalau masih tidak berhubungan berarti itu termasuk kepada hukuman. Contohnya konsekuensi di sini misalnya ada murid kita yang terlambat saat melakukan jam olahraga. Tentu dia tidak akan melakukan pemanasan dengan guru olahraga. Nah, konsekuensinya di sini anak disuruh keliling lapangan dulu. Nah, itu termasuk konsekuensi, bukan hukuman karena berhubungan dengan apa kesalahannya, karena dia terlambat datang olahraga, teman-temannya sudah selesai pemanasan. Jadi dia harus memanaskan badannya dulu dengan cara berkeliling lapangan. Nah, itu termasuk pada konsekuensi. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman karena dia seperti yang tadi dilakukan karena merasa malu atau bagaimana, jadi dia tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, kemudian penguatannya jangka pendek, tidak dalam jangka panjang. Kemudian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, itu dengan melakukan diskusi. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan dari guru solusinya. Kemudian murid bertanggung jawab atas perilaku yang telah dilakukannya. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Nah, sekarang mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau berpendapat apa perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas?
Kalau keyakinan kelas dibuat bersama, kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat oleh gurunya saja. Terima kasih Bu Sonya. Tepuk sancang dulu untuk Bu Sonya. Nah, tepuk sancang. Ampu suo, ampu tidak, duo ampu sancang. Terima kasih Bu Sonya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Sonya tadi. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama. Jadi dibuat secara bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan itu merupakan suatu aturan tertulis yang dibuat oleh suatu lembaga. Kalau peraturan sekolah berarti pihak sekolahlah yang membuat peraturan tersebut. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nanti kalau misalnya ada kesepakatannya yang kalimatnya negatif, seperti menggunakan kata jangan, itu diubah ke dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan buat 10 keyakinan kelas. Belum tentu yang 10 itu bisa tercapai dengan maksimal. Jadi diangsur-angsur, misalnya hanya 5 atau 4, nah buat sedikit saja. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah untuk diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini yang seperti yang disampaikan tadi, semua warganya bebas berpendapat. Kemudian mencatat masukan dan menyusun keyakinan kelas, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Kemudian tinjau kembali pendapat yang telah dicatat. Biasanya ada pendapat yang sama itu bisa dijadikan satu, atau yang mirip itu dijadikan satu kesepakatan. Tinjau ulang kembali. Nah, setelah dibuat dan ditinjau serta disetujui dengan menandatangani, keyakinan kelas sekolah atau kelas itu sudah dapat direkatkan di dinding kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini adalah merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu murid memperbaiki diri agar dapat kembali menjadi karakter yang lebih baik lagi atau memperbaiki hubungan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang mereka buat. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Hal yang biasanya ditanyakan pada menstabilkan identitas ini adalah berbuat salah itu wajar. Jadi kesalahan yang kita tanya pada murid itu hal yang wajar. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan. Nah, di sanalah tidak mau mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang tahap kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang biasanya diajukan adalah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tanyakan di sini apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu, atau kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini yang segitiga restitusi. Nah, ini yang sudah pernah dicobakan. Ya Bu, soalnya Maiza kesal. Aisyah sering mengambil pensil Maiza dan hal itu kadang tidak dikembalikan. Iya Bu, kadang ada dikembalikan, tapi sudah pendek. Oh, dari saya belajar kalau bisa kesaksikan itu katanya posisinya bisa, itu juga marah sama Aisyah. Lalu apa yang dilakukan Aisyah? Saya marah Bu pada Aisyah Bu, tanpa sadar saya memukul meja Aisyah. Oh, tapi Mega itu ada alasannya ya. Iya Bu, masa Aisyah malah ambil pensil
apa yang harus Naiza lakukan? Harus lebih sabar. Nah, jadi Naiza bersedia akan memperbaiki masalah permasalahan ini. Bersedia. Nah, apa yang harus Naiza lakukan untuk memperbaiki? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman mengamalkan saya akan laporkan kepada guru. Nah, sekarang Naiza boleh tunjukkan ya. Ini contoh kasus kedua kasus ini adalah diskusi terlambat. Menurut pernyataan Desi, beberapa kali diskusinya, apakah sudah terlambat untuk suatu kesalahan? Nah, kita sekarang akan cari solusi untuk masalah ini ya. Nah, apa alasan Desi sebenarnya? Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Nah, keyakinan apa yang sudah dilakukan? Apakah keyakinan kelas itu penting? Ya, disiplin itu adalah hal positif. Bermanfaatnya kita seperti kita bisa menghargai orang sekitar, pekerjaan tidak menuntut dan peduli dengan di sini sifatnya sangat baik karena di sini sudah menyadari dan sudah meminta maaf. Menurutmu apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat lagi? Baik, Ibu sangat senang Rizky mau berjuang. Nah, makasih ya sekarang Rizky berjuang ya. Nah, itulah contoh dialog segitiga restitusi. Kemudian akhir dari diskriminasi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Baik Bapak Ibu, itulah hasil diseminasi saya pada hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dan silakan Bu Ani. Dari yang telah Ibu sampaikan tadi, Bu, adakah langkah-langkah agar kejadian tadi itu tidak terulang kembali kepada peserta didik lainnya? Terima kasih Bu Ani. Jadi langkah-langkah tadi itu harus kita konsisten kita melakukannya. Jadi jangan sampai terulang kembali kepada murid yang lain. Jadi lebih harus konsisten. Jangan murid ini saat terlambat misalnya kita laksanakan. Ada nanti yang terlambat lagi kita biarkan saja. Jangan seperti itu. Jadi kita harus konsisten. Itu ya Bu Ani. Kalau ada yang mau ditanyakan Bu, silakan Bu Ica. Bu, menanyakan Bu, bagaimana cara menghilangkan diskusi kontrol berhukum karena beberapa guru berpendapat bahwa hukuman itu untuk memberikan efek jerah. Makasih Bu Ica. Memang posisi penghukum ini mungkin kadang bagi sebagian guru akan sulit untuk dihilangkan karena mereka berpendapat kalau nggak dihukum anak tentu tidak akan jerah. Padahal saat kita beri hukuman anak itu pasti akan melakukan hal itu berulang lagi. Nah, kalau kita berpendapat kepada guru yang penghukum itu pasti tidak bisa kalau hanya kita bicara saja, ayo Bu jangan menghukum lagi. Itu mungkin akan susah, apalagi misalnya ibu itu sudah lama pasti dia akan berpendapat, kalau nggak dihukum besok diulang lagi. Nah seperti itu. Nah sekarang kita penghukum itu kita mulai dari diri kita sendiri. Kita contoh, berikan contoh, misalnya ada yang terlambat, kita lakukan segitiga restitusi tadi. Jangan diberikan hukuman. Nah, contoh-contoh itu nanti akan tertular kepada teman. Nah, ini ada pengalaman dari teman seangkatan. Sebelum temannya ini mengikuti angkatan 9 CGP, dia adalah seorang guru yang kilat.
pemarah sedikit-sedikit hukum. Nah, seperti itu. Pengalaman yang dibagi kepada kami waktu itu, guru tersebut tidak mengajak teman, ayolah jangan menghukum, tidak seperti itu. Tapi dia ubah dari dirinya sendiri dulu. Jadi dia tidak boleh menghukum, dia lakukan segitiga restitusi itu. Nah, seperti itu Bu Ica. Dari posisi kontrol ke hukum itu bisa kita rubah sedikit demi sedikit, mulai dari diri kita sendiri, dan mudah-mudahan bisa tertular kepada rekan-rekan yang lainnya. Demikian Bu Ica. Ya, terima kasih Bu Ica. Dan sekian saja diseminasi pada saya saat sekarang ini. Terima kasih atas waktunya kepada rekan-rekan semuanya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maiza, tadi Ibu dengar dari Bu Ani kalau Maiza bertengkar dengan Aisyah. Iya Bu, soalnya Maiza kesal. Aisyah sering mengambil pensil Maiza tanpa izin, kadang tidak dikembalikan. Jadi Maiza kesal. Iya Bu, kadang ada dikembalikan, tapi sudah pendek Bu. Oh begitu ya, wajarlah kalau Maiza kesal. Jika Ibu ada di posisi Maiza, Ibu juga akan marah sama Aisyah. Lalu apa yang Maiza lakukan pada Aisyah? Saya marah Bu pada Aisyah Bu. Tanpa sadar, saya memukul meja Aisyah. Oh begitu. Pasti Maiza berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa Aisyah main ambil pensil saya, malah dikembalikan dalam keadaan sudah pendek. Harusnya kan dia beli kalau tidak ada pensil Bu. Wajarlah Maiza merasa marah karena pensil Maiza jadi pendek. Ibu menghargai tindakan Maiza karena tidak sampai memukul Aisyah. Coba kita pikirkan, tindakan Maiza seperti itu apakah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Maiza, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Nah, menurut Maiza, menghormati teman itu apakah penting? Penting Bu. Nah, kalau penting, keyakinan apa yang harus Maiza lakukan? Harus lebih sabar Bu. Nah, jadi Maiza bersedia akan memperbaiki permasalahan ini. Bersedia Bu. Nah, apa yang harus Maiza lakukan untuk memperbaikinya? Saya akan lebih bersabar lagi dan menahan amarah saya. Jika ada teman mengambil barang saya tanpa izin, saya akan laporkan kepada guru. Cepat sekali. Nah, sekarang Maiza boleh kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza, murid kelas 4 SDN 51 Payakumbuh. Saya senang sekali berdiskusi dengan Bu Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku dari teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan dapat menghormati teman-teman saya. Rizky, beberapa hari ini Ibu lihat Rizky sering terlambat. Ya Bu. Menurut ingatan Rizky, udah berapa kali Rizky terlambatnya? Apakah sering terlambat itu suatu kesalahan? Nah, kita sekarang akan cari solusi untuk masalah Rizky ini ya. Apa alasan Rizky sering terlambat? Sering telat bangun Bu, karena malamnya aku juga telat tidur karena menonton TV Bu. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati? Datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai Bu. Apakah terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Nah, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Disiplin Bu. Apakah keyakinan kelas itu penting? Penting Bu, agar saya nantinya tidak terlambat lagi. Saya harus disiplin dan harus dihargai waktu. Ya, disiplin itu adalah hal yang positif, bermanfaat bagi kita, seperti kita bisa menghargai orang sekitar, pekerjaan tidak menumpuk, dan peduli dengan teman. Ya Bu, saya mengikuti karena saya terlambat. Saya mohon maaf Bu. Ya, Rizky sikap yang sangat baik, karena Rizky sudah menyadari dan sudah meminta maaf. Menurutmu, apa yang harus dilakukan agar tidak terlambat lagi? Saya akan tidur lebih awal agar tidak terlambat lagi. Baik, Rizky. Ibu sangat senang Rizky mau berubah. Nah, makasih ya. Sekarang Rizky boleh pulang ya.
SD51 Payakumbuh. Terima kasih Bu Guru karena sudah berdiskusi dengan saya dan bisa menemukan solusi untuk permasalahan saya. Saya tidak akan bergadang dan tidur larut malam lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Anggreni SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 51 Payakumbuh. Saya sungguh mengapresiasi positif kegiatan diseminasi pemahaman budaya positif kepada rekan guru yang telah disampaikan oleh Ibu Nova Prihatiningsi. Diseminasi ini dilakukan oleh Ibu Nova sebagai salah satu calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Semoga ilmu yang telah beliau sampaikan dapat kami terapkan bersama dan berkolaborasi apik sehingga terwujudnya budaya positif di sekolah kami. Tentunya akan diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Nova atas kesediaannya memfasilitasi kami untuk memahami dan menerapkan budaya positif. Semoga ilmu yang telah Ibu Nova berikan menjadi amal jariyah bagi kita semua. Tetap semangat Ibu Nova, semoga kita dapat menjadi agen perubahan pendidikan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yendra Eliza, guru kelas 5 SD 51 Payakumbuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nova yang telah menyampaikan penyebaran pemahaman serta penerapan budaya positif yang telah dilakukan sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Payakumbuh. Ilmu yang beliau berikan telah memberikan pemahaman dan pencerahan kepada saya mengenai budaya positif di sekolah. Semoga ilmu yang beliau sampaikan dapat kami terapkan bersama. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Nova atas ilmunya dan kami bisa menerapkan di sekolah. Semangat Bu Nova dalam membagi ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.